Bayangkan kamu diberi tantangan oleh penguasa jadi pemimpin negara selama 1 hari. Kalau kamu merasa hebat, ya inilah yang terjadi pada Shiva di film Nayak. Dari seorang kameramen biasa, ia mendadak jadi orang nomor 1 yang punya kuasa penuh untuk memecat pejabat korup dan merombak sistem yang busuk. Tapi ingat, setiap aksi heroik ada harganya. Ketika matahari terbenam, apakah ia tetap pahlawan atau justru jadi target utama? Penasaran gimana caranya Shiva ngacak-ngacak birokrasi cuma dalam sehari? Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Oh ya, by the way, kalau film ini beneran terjadi di Indonesia, kayaknya aku mau ngerombak MBG biar nggak jadi motor listrik. Wah. Berada pada tahun 2001, tepatnya di negara India, ada Perdana Menteri namanya Kauhan yang telah menjabat selama 15 tahun tampak mengunjungi daerah pedesaan agar terus mempertahankan citra baiknya. Dan ketika salah satu warga yang ingin menjabat tangan tak sengaja menggores jemari Kauhan, maka Kauhan berlagak berpura-pura baik sembari menutup kaca mobil lalu dengan cepat mematahkan tangan warga tersebut. Di saat beralih kunjungan ke desa lainnya, semua mata tertuju kepada Sinta karena telah berani mengatakan kinerja kabinet Perdana Menteri sangatlah buruk tatkala lampu penerangan jalan tidak pernah hidup. Lalu asisten setianya yang bernama Binsar itu pun membisikkan di telinga Perdana Menteri bahwa suplai arus listrik telah dialihkan untuk pabrik gula yang memberi dana kampanye kepada mereka. Dan karena para pejabat itu sedang disorot media, mereka berjanji akan menghidupkan lampu jalan per hari ini. Tapi sejatinya mereka akan kembali memutus arus listrik dalam 2 hari ke depan. Lalu mereka akan menubalkan direktur PLN agar disalahkan oleh masyarakat. 2 दिन बाद वापस काट लेना. मुख्यमंत्री जी! Cerita pun berfokus kepada seorang pria bernama Shiva yang bekerja sebagai kameramen di stasiun TV terkenal. Dan ia pun diramal oleh sang ayah akan menjadi pemimpin hebat suatu hari nanti. Namun Shiva sangat membenci terhadap dunia politik dan menganggap politikus tak lebih dari sekedar anjing. Lalu sang ibu berkata ia ingin Shiva tetap menjadi kameramen dikarenakan sang ibu merasa bangga akan adanya nama Shiva tertulis di layar TV pada setiap acara berita telah selesai ditayangkan. Dan di sini sang ibu juga meminta kepada Shiva untuk segera mencari jodoh. Dan seketika Shiva teringat dengan gadis dan berani bersuara lantang di depan Perdana Menteri yang tak lain adalah Sinta. हम लोग फूलगांव किस खुशी में जा रहे हैं लेकिन उस फूल से सिर्फ मैं मिलूंगा कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। हम पुतलों का अपना नाम नहीं बताते। तो मुझे बता दो प्लीज। अरे सुनो तो कुछ नहीं, ऐसे ही Keesokan paginya terjadi pertikaian antara puluhan mahasiswa yang akan mengikuti ujian dengan supir bus yang enggan untuk mengangkut mereka sehingga berujung terjatuhnya mahasiswa ke aspal. Dan terjadilah kericuhan besar yang mengakibatkan kemacetan panjang dan banyak masyarakat yang hancur di hari itu tatkala seorang wanita terpaksa batal untuk menikah serta seorang pria harus tewas di dalam rembulan. Dan para pencari kerja memilih untuk bundir akibat telatnya wawancara. Namun sang presiden memerintahkan Kapolres untuk tidak melakukan tindakan apapun. Hal tersebut dikarenakan pemilik perusahaan armada bus merupakan milik ketua partainya dan kumpulan mahasiswa merupakan termasuk penyumbang suara terbanyak saat pemilunya. Dan maka dari itu presiden membiarkan kedua kubu saling berperang, saling membakar, saling menjarah asal kursi kepemimpinannya tetap aman pada saat pemilihan yang akan datang. धर्म के नाम पे सरकार को धमकाती रहती है. इनके पैसों पर ये पार्टी चल रही है. प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए. मैं थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे. Shiva yang tak tega melihat mahasiswa muda hampir meregang nyawa, maka Shiva dengan segenap kekuatannya berlari mentasi atap demi atap bus. Dan beruntung nyawa mahasiswa tersebut dapat diselamatkan tepat waktu. Dan Shiva atas kerja kerasnya itu pun diangkat menjadi pembawa acara berita dan bukan lagi sebagai juru kamera. Shiva pun dipanggil oleh atasannya dan langsung diberikan tugas besar, yakni mewawancarai Perdana Menteri. Dan tentu saja, kesempatan emas itu pun tak disia-siakan meski sejatinya ia sangat gugup untuk berbicara di depan orang nomor 1 tersebut. Hari yang dinanti itu pun telah tiba dan tanpa banyak basa-basi, Shiva langsung melontarkan pertanyaan tajam kepada presiden tentang tabiat para calon yang selalu berjanji. Namun setelah terpilih tak pernah ditepati.
Hari ini anak-anak masih mengemis di jalanan, para karyawan tidak akan mampu membeli rumah meski mereka bekerja sampai mati. Dan para petani tidak akan bisa makan 2 kali sehari akibat hasil panen yang selalu dimonopoli. Lalu sang presiden meminta kepada Shiva untuk menunjukkan bukti dan secara mengejutkan, Shiva telah mengumpulkan seluruh bukti data yang valid hingga data tentang pinjaman Bank Dunia yang tak lagi meminjamkan uang kepada negara India karena pinjaman yang diberikan tak pernah sampai ke masyarakat dan selalu masuk ke dalam perut para menteri dan DPR sehingga membuat negara India menjadi negara terkumuh di dunia. मैकडोनल्ड में खाना खाता है, गांव में डिश एंटीना है। कोई किसान मैकडोनल्ड का बर्गर होता जा रहा और गरीब सड़क पर आ गया है। इनकम सिर्फ 3 रुपया प्रतिदिन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को दिया था, वो पब्लिक तक पहुंचा ही नहीं। तुम्हें पता नहीं है बेटा। Shiva dengan lantang berujak habis-habisan sang presiden tatkala gaji 1 tahun presiden hanya berkisar sekitar Rp216.000. Dikalikan 15 tahun masa jabatan, maka uang presiden harusnya tak lebih dari 3,5 juta rupiah. Lalu mengapa presiden bisa memiliki properti di atas 5 miliar, padahal presiden berasal dari keluarga miskin? Maka presiden dengan penuh emosi menjawab, "Silakan ajukan kasus kecurigaanmu tentang asetku pada pengadilan." Maka Shiva menjawab sambil tertawa, "Dalam masa 15 tahun pemerintahanmu terdapat 1,4 juta kasus yang terlantar, dan kau minta aku menggugatmu, berarti sama saja aku mengharapkan ayam bisa menggonggong." Dan Shiva membacakan brosur janji-janji manis sewaktu pemilu, yang intinya presiden menjanjikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat perindapan, serta keadilan hukum bagi seluruh pelaku kejahatan. Tapi engkau sendirilah yang melanggar hukum. Hal tersebut dikarenakan engkau membedakan masyarakat berdasarkan kasta, serta kau tega membiarkan rakyatmu saling membunuh sembari Shiva memutar bukti rekaman video sewaktu kericuhan yang terjadi. Sehingga hal tersebut membuat presiden tak berkutik dan meminta menghentikan siaran langsung. Shiva tentunya tak mengizinkan presiden pergi tanpa adanya penjelasan. Maka presiden beralih bahwa dalam rekaman video yang Shiva tayangkan bukanlah suara dirinya. Lalu sang presiden bertanya, "Berapa nominal yang dibayarkan partai oposisi kepada dirimu untuk menjatuhkanku?" Dan Shiva membalas, "Lalu berapa harga yang berani kau keluarkan jika kau berada di partai oposisi?" Dan sepertinya kau telah hafal bahkan khatam dalam permainan politik uang. Presiden yang tak berkutik itu pun menantang Shiva untuk duduk di kursi presiden selama 1 hari saja, agar Shiva merasakan bagaimana beratnya memikul tanggung jawab atas 800 juta jiwa. Dan meskipun Shiva menjadi keringat dingin atas tantangan tersebut, tapi atas dorongan dari pemimpin stasiun TV, masyarakat bahkan dukungan itu datang dari sekretaris presiden sendiri, yakni Munir, membuat Shiva menerima tantangan menjadi presiden dalam 1 hari. Thank you very much. पूरा का पूरा धो डाला है. Keesokan harinya, Shiva sebagai presiden 1 hari telah tiba di istana dengan menaiki bajai favoritnya, dan Shiva menolak untuk diwawancarai dan meminta wartawan hanya mewawancarainya esok hari saja setelah masa jabatannya usai. Dan Shiva didukung penuh oleh Munir yang sejatinya berhati suci, lagi bersih, dan telah lama jijik dengan Presiden Kauhan. Dengan tegas dan lantang, Shiva menyuarakan kepada kabinetnya bahwa negara India punya segalanya tapi tetap saja miskin. Dan hal itu pun disebabkan oleh 3 faktor, yaitu melaksanakan tugas tidak dengan jujur, melarang petugas lain bekerja dengan jujur, serta karena menyalahkan kekuasaan dan jabatan. Dan maka dari itu, tindak korupsi telah mendarah daging dari cleaning service hingga pejabat. Maka Shiva meminta dalam 1 jam seluruh file aduan masyarakat yang tak diurus harus tersedia di atas mejanya. Dan petugas terkait yang tak memproses aduan tersebut akan dipecat hari ini juga, sehingga membuat susunan kabinet pejabat kocar-kacir ketakutan. Shiva pun bergerak menuju ke daerah paling kumuh di India karena ia tak ingin lagi negaranya diolok oleh dunia. Dan Shiva menanyakan kepada penduduk di sana, bukankah di daerah ini telah dibangun 2000 unit rumah layak huni, dan mengapa yang tampak dibangun hanya 20 unit saja? Maka Shiva meminta penjelasan kontraktor pemenang tender proyek yang ternyata 1950 unit telah dikorupsi oleh para menteri dan para DPR, dan 30 unit diberikan kepada direktur proyek, sehingga Shiva langsung mengeluarkan surat pemecatan saat itu juga. Shiva pun menjelaskan kepada media bahwa ia hanya menjabat dalam 1 hari, dan jika kalian ingin mengubah negara ini, maka mulai detik ini, apapun yang kalian beli dari barang paling rendah hingga
barang paling mewah, mintalah nota pembelian asli. Karena jika tidak, disitulah para pedagang, pebisnis, para tauke ini kan ya, akan bermain karena mereka tidak menyetorkan pajak penjualan ke pemerintahan dan mereka akan memasukkan ke dalam kantong mereka meski kalian telah membayar pajak. Dan di sisi yang berbeda, tampak segerombolan binatang-binatang ini tertawa melihat kebijakan Shiva karena mereka tetap akan mendapat jatah pajak dari para pedagang maupun dari bendahara negara. Dan ketahuilah bahwa setiap pendengaran, penglihatan, serta hati nurani kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Selanjutnya, Shiva membuka pengaduan langsung. लोगों के बर्तन कपड़े धोकर गेट लॉस्ट पूरे का पूरा आज ही भर दो वरना कहीं लाइसेंस ना छीने yang terhubung ke dirinya dan didapatilah aduan dari seorang ibu yang membawa anaknya ke rumah sakit namun tak kunjung ditangani. Dan ternyata setelah didesak, perawat pun mengatakan jikalau dokter yang bertugas memilih untuk mendahulukan pasien umum di klinik pribadinya, dan barulah setelah itu ia akan mengurus pasien BPJS di rumah sakit daerah. Maka Shiva tanpa adanya pertimbangan langsung memecat dan menutup praktek serta klinik dokter tersebut. Selanjutnya laporan datang dari seorang wanita yang kehilangan sepeda listrik 1 tahun yang lalu. Dari pihak kepolisian bukannya membantu, tapi malah menyalahkan dengan bahasa yang kasar. Dan Shiva menyamar di telepon seolah menjadi korban pencurian yang mengadu kepada polisi. Dan benar saja, baju coklat ini malah menghina nominal barang yang hilang. Dan ketika Shiva meminta nama petugas tersebut, ia menantang bahwa ia telah dilindungi oleh atasan. Tapi si baju coklat itu tak tahu sedang berhadapan dengan siapa yang membuat baju si coklat itu kebanggaannya hilang seketika. Tak lama berselang, telepon pun masuk dari seorang gadis yang mengadukan bahwa di kampus mereka selalu terjadi pelecehan, peremasan, penyentuhan di setiap harinya. Akan tetapi polisi tak ada yang membantu karena pelaku merupakan ormas yang ditakuti. Serta ketua ormas tersebut sangat dekat dengan presiden sehingga Shiva hampir gila melihat pemimpin di negaranya. Maka secara langsung Shiva memecat Kapolres, Kapolda, dan kedua pejabat tinggi di kepolisian tersebut berusaha membela diri mereka karena mereka takut dipecat oleh pemerintah berkuasa akibat mengusik para ormas-ormas yang memberikan suara mayoritas pada pemilihan pemilu mereka. Dan Shiva meminta Munir untuk memberikan surat pemecatan dari akar hingga ke ujungnya. Dan Shiva tak peduli dengan jabatan sekaliber apapun di pundak mereka. Munir pun memberitahukan kepada Shiva bahwa kebijakan pajak yang baru dibuat oleh Presiden 1 hari saja, yakni Shiva, telah terkumpul sebanyak 466 miliar. Dan jumlah ini menjadi rekor pengumpulan pajak terbanyak sejak India berdiri. Lalu Shiva meminta Munir untuk menyalurkan pendapatan ini langsung kepada rakyat miskin dan selanjutnya file yang diminta Shiva pun telah berada di atas meja kerjanya. Dan sangat-sangat mengejutkan, terdapat 45.000 pejabat dimulai dari kades, lurah, bupati, polisi, tentara, hingga para pejabat tinggi terdaftar namanya di dalam file tersebut. Maka Shiva tanpa kompromi langsung memecat 45.000 binatang yang menjadi benalu pada negaranya itu. 5 menit sebelum masa pemerintahannya usai, Shiva mendatangi para menteri beserta presiden sembari memberikan bukti tindak korupsi yang dilakukan. Lalu Shiva berjalan menuju Presiden Kauhan dan mengatakan seandainya kau bekerja dengan serius dalam 15 tahun masa jabatanmu, maka negara ini sangat akan berkembang dengan pesat. Lalu Shiva memerintahkan polisi militer untuk menangkap Presiden Kauhan karena ialah akar alias otak dari para pejabat yang menggampangkan segala tindakan kejahatan dan tentunya esok hari Presiden Kauhan akan aktif memerintah kembali. Maka apapun kebijakan yang dilakukan oleh Shiva hari ini termasuk menangkap sang presiden tidak akan berlaku lagi. Dan benar saja malam itu juga Shiva yang hendak kembali pulang karena telah selesai masa jabatannya itu pun diburu oleh orang suruhan Presiden Kauhan untuk menghabisinya. Tapi Tuhan masih menyelamatkan Shiva dengan rencana kejahatan yang dilakukan oleh presiden. Esok paginya berjalan dengan kondisi tubuh yang penuh lumpur sembari mendengar bacaan koran dari para warga yang takjub karena memecat 45.000 pejabat dalam 1 hari. Shiva pun meminta air kepada pedagang untuk membasuh mukanya. Dan seketika warga yang sadar siapa Shiva, maka mereka memandikan Shiva dengan air susu.
telah tiba pada persimpangan di dekat rumah. Puluhan ribu masyarakat datang menyambut Syifa dan mereka semua sangat takjub dengan cara memimpin Syifa meskipun hanya dalam 1 hari. Begitupun para petani juga mengucapkan syukur atas kebijakan Syifa yang membuat petani kini tak lagi dimonopoli dan bisa menjual hasil panen dengan harga yang sangat-sangat layak. Sementara itu pada pemerintahan Presiden Kauhan kini tongkat kekuasaannya telah runtuh. Ibarat tikus kecil mampu menggulingkan gajah, seluruh koalisi memilih untuk pergi, padahal pemilu sebentar lagi akan diadakan. Para wartawan serta media memberitakan bahwa pada pemilu berikutnya seluruh masyarakat dari berbagai kalangan meminta Syifa untuk mencalonkan diri. Atas desakan masyarakat secara terus-menerus, Munir mendatangi Syifa dan meminta Syifa mencalonkan diri pada pemilihan yang akan datang. Namun Syifa sejatinya tak pernah tertarik akan dunia politik dan ia hanya ingin menjadi pria normal yang bisa tidur 8 jam per hari, memakan masakan orang tua serta bebas pergi kemanapun. Dan Syifa juga akan mendaftar CPNS dikarenakan calon mertuanya hanya akan menerima Syifa menjadi menantu. Di sisi yang berbeda, presiden yang telah naik pitam pun memerintahkan menterinya Binsar untuk melakukan tindak kekerasan yang akan menakuti Syifa. सरकारी नौकरी के लिए Teror itu pun berlanjut hingga ke rumah Syifa yang membuat air, listrik, serta sambungan telepon diputus. Dan sesaat kemudian tibalah pejabat Pemda membawa surat pembongkaran rumah dikarenakan melebihi batas bangunan 8 cm saja. Dan tentunya ini hanyalah akal-akalan pemerintah untuk terus menakuti Syifa agar tidak maju dan mencalonkan diri dari pemilu. Syifa yang sudah tersulut emosi pun akan melakukan perlawanan terhadap presiden dengan cara membawa ke pengadilan. Dan hal itu membuat Munir tertawa karena Syifa sendirilah yang mengatakan 1,4 juta kasus tak pernah diselidiki. Dan Syifa menjawab bahwa dirinya merupakan orang media. Dan sekali lagi Munir memarahi Syifa karena telah lupa kejadian yang baru saja terjadi, yakni stasiun TV Syifa telah dihancurkan. Satu-satunya jalan adalah dengan cara Syifa terjun ke dalam dunia politik. Namun Syifa tetap bersikeras, ia tak ingin menjadi politikus yang membuat Munir menampar Syifa dengan kata-kata bahwa beginilah jadinya suatu negara jika orang pintar hanya berdiam diri. Beginilah jadinya orang yang berkemampuan tetapi pengecut. Kau berikan harapan kepada bangsa, lalu kau patahkan bahkan kau sembunyikan ekormu di antara kedua kakimu di saat masyarakat sedang membutuhkanmu. Terbangun dari tidurnya di atas rumah dan hanya tinggal setengah, seluruh media pun telah berada di sana untuk menanyakan persetujuan Syifa jadi atau tidaknya masuk ke dalam dunia politik. Bahkan pemimpin partai Kanci yang berusaha membujuk, merayu hingga memberikan uang tunai dengan nilai fantastis tentunya agar Syifa mau bergabung ke dalam partainya. Begitupun dengan pemimpin partai Hanjang serta partai Kandia Gadang juga menawarkan dengan nilai nan semakin berlipat, dan sesaat kemudian Sinta bersama ayahnya alias calon mertua meminta kepada Syifa untuk menghadapnya berbicara empat mata. Sang calon mertua yang merasa kasihan kepada Syifa serta Sinta yang terus saja menangis dengan keadaan Syifa yang tertekan serta adanya berbagai macam percobaan pembunuhan, maka si calon mertua meminta kepada Syifa untuk menolak tawaran politik dan ia akan menikahkan Syifa bersama anaknya saat itu juga. Dan Syifa mengumumkan kepada media bahwa ia tidak akan bergabung ke dalam dunia politik. Dan seketika Munir dengan amarah yang berapi-api membawa Syifa keluar untuk melihat ratusan ribu masyarakat datang dari berbagai penjuru tanpa diminta. Mereka datang tanpa dibayar. Mereka datang membawa harapan besar. Mereka bercita-cita mempunyai gaji 50 juta sebulan dengan impian bisa mempunyai rumah, kendaraan, hidup dengan layak di masa tua dengan anak istri. Lalu kau patahkan impian mereka. Seandainya Mahatma Gandhi hanya diam sepertimu, maka saat ini kau pasti sedang menjilat pantat orang Inggris. Seandainya Thomas Alva Edison tidak meninggalkan rumah, maka kita tidak akan mempunyai listrik. Dan seandainya Alexander Graham Bell berpikir terbelakang sepertimu, apakah kita akan mengenal telepon? Lalu coba kau tanya dia, siapa engkau baginya? Ia rela dari pukul 3 pagi menunggumu untuk mengatakan, negaraku saat ini lumpuh persis sepertiku. Maka buatlah negaraku berjalan. Mendengar tulusnya suara yang berasal dari hati yang penuh luka tersebut membuat Syifa mengubah pandangannya dan mengorbankan kepergian kekasih tercinta. Dukungan masyarakat terbukti benar adanya tatkala Syifa berhasil menang telak dengan 99% meraih suara
dan Shiva menunjuk menteri tua dan berpengalaman dipasangkan dengan menteri muda yang penuh dengan semangat, lalu meletakkan mereka berdua dalam satu departemen, serta Shiva juga membuat kotak pengaduan yang nantinya akan ditempatkan di setiap desa. Di setiap penempatan dan akan ada petugas yang mengambil isi kotak pengaduan tersebut dalam setiap 24 jam yang akan dipantau langsung oleh Shiva. मैं समझूंगा कि हमने एक अच्छी सरकार बनाई है। कि सरकारी नौकर रिश्वत लेता हो, शिकायत लिखकर इस बॉक्स में डाल दीजिएगा। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। Meskipun dirinya seorang presiden, tapi ia juga seorang manusia yang butuh cinta, dan untuk itulah ia menyuruh asistennya untuk mengantarkan handphone kepada Sinta agar bisa berkomunikasi melepas rindu, dan pada akhirnya sang ayah mengetahuinya lalu merampas handphone Sinta dan membakarnya. Dan hal tersebut tak juga dapat menghentikan perasaan Sinta yang membuat Sinta nekat mengambil handphone di dalam bara api. Beralih kepada kelompok Kausan yang menaruh dendam membara, maka mereka membayar jasa pembunuh bayaran yang tentunya untuk menghabisi Shiva, dan beruntung sekeras apapun pembunuhan melakukan upaya, sekuat itu pula nasib baik berpihak kepada Shiva. आपको Z-Get सिक्योरिटी, आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। टू अल्फा। Pada masa pemerintahannya, Shiva sering menyamar dan turun ke jalan untuk memastikan pemungutan pajak liar serta pungli bisa dihilangkan. Dan karena seringnya melakukan tindakan tersebut, lama-kelamaan membuat masyarakat semakin berani menentang ketidakadilan serta para pelaku semakin ketakutan. Dikarenakan terlalu rindunya hati kepada sang kekasih, Shiva kembali menyamar lalu melewati pintu belakang untuk bertemu dengan Sinta, sang pujaan hati. Singkat cerita, setelah menghabiskan hari bersama itulah, tiba-tiba pasukan pembunuh bayaran menyerang dan kembali beruntung tanpa sepengetahuan Shiva, pasukan pengawalan presiden ternyata telah mengikuti Shiva sedari tadi. Shiva pun mengunjungi rumah kedua. जिंदगी जिसमें हर पल मरने का डर हो, वो कभी भी इससे शादी करनी है तो इससे करो। Orang tuanya untuk meminta maaf karena tak lagi mempunyai waktu bersama seperti dulu, yang membuat sang ibu meneteskan air mata. Dan sesaat kemudian waktu Shiva kembali direbut oleh pekerjaan tatkala Munir menghubungi melalui telepon, maka Shiva mengangkat telepon tersebut di luar rumah dan Munir memberitahukan laporan intelijen bahwa rumah Shiva telah dipasang bom, dan seketika ledakan besar itu terjadi dan membuat sang ayah serta sang ibu nan paling berharga dalam hidupnya hancur berkeping-keping. Shiva mendatangi kediaman Kauhan dan langsung menyerangnya sembari mempertanyakan salah apa kedua orang tuanya hingga kau tega membunuh mereka sampai tak bersisa. Dan saya bersumpah pasti akan membuatmu mempertanggungjawabkan semua tindakanmu. Tapi bukannya merasa bersalah, kau hanya berhati siluman itu pun justru memberi perintah kepada pengikutnya untuk membuat kerusuhan di kota serta merakit bom lebih banyak agar meledakkan kota hingga adanya korban jiwa yang nantinya masyarakat ujung-ujungnya akan menyalahkan Shiva. Beruntungnya salah satu warga mencurigai adanya gerakan teroris yang dirancang, maka ia menulis surat lalu memasukkannya ke dalam kotak aduan sehingga Shiva beserta jajaran terkait dapat mengetahui adanya perbuatan laknat tersebut, dan mereka langsung bergerak cepat dan mendatangi mantan Menteri Binsar nan berpura-pura sakit. Tapi Munir yang telah hafal kelicikan mantan Menteri Binsar, Munir mempunyai cara tersendiri untuk menaklukkan, dan pada akhirnya mereka mendapati 4 titik lokasi pengeboman yang direncanakan. Gagal dalam rencana pengebomannya, Kausan mengadakan konferensi pers lalu mengatakan kepada publik bahwa Shiva lah yang telah memasang bom lalu menjinakkannya agar menjadi seolah pahlawan di mata masyarakat. Bahkan Shiva tega meledakkan kedua orang tuanya agar masyarakat semakin percaya dengan rencangan politik yang Shiva buat untuk mencari simpati agar Shiva bisa kembali menenangkan pemilu. Dan atas cocot-cocot fitnahnya tak berdasar tersebut membuat Shiva benar-benar tak sanggup lagi menahan amarahnya, sehingga Shiva menyusun rencana mau tak mau harus rencana kotor yang membuat saya takjub dengan rencana Shiva tatkala dirinya yang berada dengan Kausan dalam suatu ruangan. Lalu Shiva mengajak
Lalu Syifa sengaja menembak dirinya sendiri yang membuat pas pampres langsung membrondol tubuh Kausan. Dan film pun berakhir. Wah, jujur film ini tuh benar-benar bagus banget. Dan ya, kalau misalkan kita tarik pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini, itu berfokus pada sosok Presiden Kauhan yang berasal dari keluarga miskin, gak punya dana kampanye, lalu ia ditanai oleh pelaku bisnis raksasa yang tentunya nanti terjadi balas budi. Dan mungkin saya juga nggak tahu di negara kita ini apakah pemimpinnya seperti itu juga atau gimana, saya juga nggak tahu. Bahkan yang saya tahu sendiri di Papua adalah salah satu tempat yang kaya akan sumber daya, tapi ujung-ujungnya dikelola oleh asing. Jadi ya buat apa gitu kan? Pemerintah cuma jadi tontonan doang gitu kan. Masyarakat di sana juga kesiksa, kelaparan. Mereka harus tidur di tanah yang dilapisi emas dalam tanda kutip, yang dimana emas itu tidak bisa mereka kelola sendiri. Dan banyak sekali di negara ini yang khususnya kayak guru honorer atau mungkin para ASN kecil yang harus menjalankan tugas dengan tanda kutip terpaksa, karena ya kalau misalkan mereka bersuara pasti pemimpinnya itu nanti akan memecat dan menghentikan mereka. Bayangkan pemimpin ada seperti itu, dan itu ada nyata. Dan itulah yang terjadi kepada negara kita. Negara kita ini sudah tidak sehat, dan saya meminta kepada kalian semua yang menonton video ini, jadilah orang waras. Dan jika suatu saat kalian menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Dan jika kalian memberikan janji-janji politik, tepatilah janji-janji tersebut. Karena pada dasarnya, janji yang kalian berikan itu adalah harapan bagi masyarakat yang memilih kalian. Saya Adi dari Story Fox Movie, dan ya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa jadi orang waras. Terima kasih.